Belum nikah di usia 30 ternyata serba salah. Kirain cuma wanita saja yang merasakan. Aku yang cowok juga sama. Desakan datang bukan cuma dari orang tua dan saudara, tapi juga dari tetangga dan kerabat yang kebanyakan suka nyinyir. Tadinya aku cuek saja, lagi pula urusan menikah dan berumah tangga kan urusan pribadi dan keputusan sendiri. Toh, besok kalau aku nikah pun harus mengurus rumah tangga sendiri, harus mengurus nafkah istri dan anak-anakku. Emangnya kalau aku buru-buru nikah, mereka akan membantu jika keluargaku butuh uang dan kebutuhan ekonomi lain. Namun lama-lama, kuping panas juga kalau selalu jadi bahan sorotan hanya karena aku belum menikah di usia 30-an. Apalagi ketika ada adik nisan ataupun keponakan yang lebih muda menikah lebih dulu. Undangan resepsi jadi beban buat diriku kalau harus hadir. Masalahnya, di saat mempelai berbahagia dan mendapatkan ucapan selamat, para undangan pasti menanyakan tentang aku. Kapan nyusul mas? Hidup udah mapan, ganteng, gagah, kok masih jomblo aja? Kata mereka pada umumnya. Tapi ya, aku cuma bisa menahan kesal di batin. Emang kalau aku nikah ada pengaruhnya buat kehidupan mereka? Atau kalau aku nggak menikah, bakal menjadi beban untuk kehidupan dan keluarga mereka? Mereka kan hanya bisa menilai dari luar saja. Tak pernah tahu apa yang aku pikirkan juga pertimbangkan kalau mau menikah. Jujur, aku bukannya nggak mau nikah, punya istri. Dan setiap malam bisa bermesraan dengan penuh kehangatan. Namun, kupikir rasanya pasti sama saja. Toh, selama ini aku sudah berkali-kali pacaran dan sudah sering mencicipi mau yang tebal atau tipis, kurus atau gemoy, tinggi atau pendek. Aduh, semua sama saja rasanya menurutku. Jadi ya, sampai usia 32, aku tetap betah sendiri, gak menikah dulu, bodo amat apa kata netizen, hidupku pilihanku. Sebelumnya, kenalin dulu, namaku Ardi. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. 4 kakakku perempuan semua dan sudah pada menikah dan berkeluarga. Kata orang, aku pemuda yang tampan dan gagah, tinggi 180 dan berat badanku ideal sesuai tinggi, atletis karena suka olahraga. Papa dan mamaku sama-sama bekerja sebagai ASN di Pemda Provinsi. Sejak kecil aku terbiasa hidup lumayan berkecukupan, apalagi aku adalah anak bungsu dan satu-satunya anak lelaki di keluarga. Apa saja yang aku mau, papa, mama pasti memberi. Makanya, sejak SMA aku sudah jadi cowok playboy, punya banyak pacar, dan sering gonta-ganti, karena aku orangnya bosanan. Ya, namanya juga cinta monyet di masa remaja. Banyak cewek teman sekolah yang kepincut karena aku pakai motor sport. Dan saat mulai kuliah di jurusan ekonomi, aku makin menjadi-jadi, bisa punya 2-3 pacar sekaligus satu waktu. Tapi memang, saat itu aku hanya berani pacaran, jalan-jalan, traktiran makan, dan paling banter juga cuma cipika-cipiki. Cium bibir atau lebih dari itu, mana mungkin aku berani. Papa dan mama selalu menasihatiku selama ini. Kamu boleh punya pacar banyak, tapi tetap satu hal itu, jangan sampai kamu lakukan Ardi, kecuali sudah nikah. Begitu pesan mamaku, setiap kali aku mengenalkan pacar baruku, papa juga bersikap sama, tegas dan sangat kaku. Ya, mereka memang gak mau aku jadi bad boy dan cicip sana cicip sini. Tapi ujung-ujungnya gak aku nikahin anak orang. Awalnya aku menurut, lagi pula
Aku juga kan cuma pacaran sekedar iseng, biar gak dibilang jomblo di kampus. Namun, semua berubah ketika suatu malam, aku diajari oleh Mbak Darsi, pembantu rumah tangga di rumah orang tuaku. Saat itu, usiaku baru 21 tahun, dan Mbak Darsi, wanita yang sudah lama menjanda. Usianya saat itu sekitar 35 tahunan. Dia sudah lama bekerja di rumah papa mamaku, tapi selama ini gak pernah berani sampai seperti itu terhadapku. Orangnya lumayan cantik, kulitnya sawo matang tapi bersih terawat, dan bodinya sungguh bisa membuat betah menatap. Tapi, karena sejak SMP aku sudah terbiasa dekat dengan Mbak Darsi, aku gak pernah memikirkan yang aneh padanya. Cuman, kadang aku suka curi pandang kalau lihat Mbak Darsi habis mandi dan bersalin pakai daster rumahan. Itu sering kulakukan sejak aku mulai puber di kelas 2 SMA. Tapi, ya sekadar iseng, gak berani lebih dan takut ketahuan. Dan saat aku kuliah semester 4, semuanya jadi berubah. Mbak Darsi seperti mulai menyadari kalau aku suka diam-diam curi pandang pada dirinya. Sejak kedua kakakku menikah dan ikut suami pindah ke rumah baru, di rumah papa dan mama hanya ada aku dan Mbak Darsi. Papa dan mama semakin sibuk seiring jabatan mereka yang terus meningkat. Mama sudah jadi kepala bidang, dan papa sudah diangkat jadi ASN kementerian. Papa mulai menetap di Jakarta dan hanya pulang ke kota kami sebulan sekali, atau ketika ada acara kementerian di daerah. Sedangkan mama, hampir setiap minggu ada saja kegiatan di luar kota atau acara yang mengharuskannya nginap di hotel. Aku sendiri sibuk kuliah, dan kadang pulang gak tentu. Kadang aku nginap di sekretariat Mapala kampus atau pulang ke rumah di saat larut malam. Ya, saat itu aku juga gak betah di rumah karena sepi. Lagi pula, aku sedang menjalin asmara dengan pacarku bernama Ratih. Dia kakak tingkat di kampasku, mantan pacarnya seniorku yang bernama Bang Herman. Tapi, karena dia cantik, aku langsung oke aja waktu Ratih nembak duluan. Namun, baru 2 minggu pacaran, aku jadi tahu kalau Ratih beda dengan kekasih-kekasihku sebelumnya. Ini bukan lagi cinta monyet di masa remaja. Ratih lebih berani, gak mau cuma sekedar jalan dan cipika-cipiki. Dia yang ngajarin aku kecup hangat pakai bibir. Hingga suatu sore, Ratih mengajakku mampir ke kos-kosannya. Katanya, mumpung sepi, ibu kos lagi mudik. Awalnya kita cuma ngobrol biasa sambil cekikikan, tapi lama-lama Ratih mulai semakin dekat dan merapat ke arahku. Jujur saja, aku sampai lupa sama pesan dan nasihat orang tuaku. Harusnya aku gak boleh melakukan yang dilarang. Namun, Ratih terus membuai dan membujukku sampai akhirnya terjadi juga yang seperti itu, padahal itu belum boleh. Setelah semuanya selesai, aku minta maaf ke Ratih karena sudah mengambil mahkota kesuciannya, tapi dia malah tertawa. "Kamu lugu banget sih, Ardi. Tenang saja, bukan kamu kok yang salah. Mahkotaku udah diembat sama Bang Herman duluan." Mendengar pengakuannya, aku jadi kecewa banget, di mana dia yang malah minta maaf karena sudah ngambil keaslian milikku, jadi aku gak tinggal ting lagi. Karena kecewa dan kesal, aku akhirnya mutusin Ratih sore itu juga. Dia wanita yang gak jujur, mana mungkin aku melanjutkan dan menikah dengannya. Nah, sejak saat itu aku jadi malas keluar rumah. Paling cuma kuliah,
Terus pulangnya aku diam aja di dalam kamar. Dan saat itulah Mbak Darsi mulai hadir dan mengisi kekosongan dan rasa kecewaku pada Ratih dan pada kehidupanku yang sudah terlanjur begitu. Dari dulu, sejak kerja di rumah papa dan mamaku, Mbak Darsi memang sangat rajin dan perhatian ke anak majikannya. Seingatku, waktu aku masih SMP, dia masih memiliki suami bernama Mas Tarno, yang kebetulan juga jadi sopir kami. Hanya saja usia Mas Tarno sudah lumayan tua, bahkan lebih tua dari papaku, sementara Mbak Darsi masih muda. Akan tetapi, entah kenapa mereka akhirnya bercerai. Mas Tarno berhenti bekerja di rumah kami dan merantau jadi TKI. Sedangkan Mbak Darsi, yang sudah betah dan nyaman kerja di sini, memilih bertahan, walau dirinya sudah menjadi janda. Belakangan aku baru tahu kalau mereka berpisah, bukan hanya karena Mbak Darsi nggak bisa hamil dan punya anak, tapi juga karena Mas Tarno merasa cemburu dan menuduh Mbak Darsi berselingkuh dengan Kang Diman, sopir di rumah tetangga sebelakang. Konon, saat papa dan mama mengajak aku dan kakakku berlibur ke Bali, Mas Tarno ikut nyopir dan Mbak Darsi jaga rumah. Saat itulah, kesempatan itu dimanfaatkan Kang Diman untuk mendekati Mbak Darsi. Apalagi rumah kami sepi, hanya ada dia. Ya, aku nggak tahu gimana cerita sebenarnya, sebab aku sendiri masih kecil dan nggak mau tahu urusan orang dewasa. Namun, yang jelas beberapa bulan setelah bercerai dengan Mas Tarno, aku pernah melihat Mbak Darsi dan Kang Diman. Waktu itu, aku pulang sekolah lebih cepat karena para guru sedang ada kegiatan di kantor dinas pendidikan di kota kami. Pas pulang rumah sepi, papa mama masih kerja dan dua kakakku yang saat itu SMA dan kuliah juga belum pada pulang. Seperti biasanya, aku langsung masuk saja ke rumah. Dan tak kusangka aku malah melihat semuanya antara Kang Diman dan Mbak Darsi di sofa ruang tengah. Jujur, waktu itu aku baru pertama kali melihat yang seperti itu. Aku cuma bisa terpaku dan gak berani mengganggu. Sementara mereka seperti sangat menghayati semuanya, sampai tak sadar kalau aku pulang dan melihat semuanya. Kalau gini, kan lebih aman, Darsi. Kamu sudah janda, dan aku juga sebentar lagi jadi duda. Suara Kang Diman terdengar. Mbak Darsi tak menjawab, namun hanya terdengar suara nafasnya. Kadang memburu, tapi kadang sedikit tertahan. Jantungku berdebar-debar saat itu. Hanya bisa menunduk di balik tirai ruang tamu yang berbatasan dengan ruang tengah. Aku memang gak bisa melihat semuanya, karena tubuh mereka terhalang sandaran sofa panjang. Namun aku tahu, Kang Diman di atas sambil sesekali bicara, Mbak Darsi di bawah, hanya sesekali bilang, "Iya, Kang." Ya lumayan lama aku jadi kayak pencuri yang sedang memantau situasi untuk memetik buah mangga di pohon. Sampai akhirnya mereka selesai, dan keduanya sama-sama kaget waktu tahu kalau aku sudah pulang dan melihatnya. Kang Diman buru-buru pamit. Alasannya cuma mampir sebentar mengembalikan dongkrak mobilnya papa yang dipinjam. Padahal, siapa sih yang gak tahu kalau sebenarnya justru dia yang meminjamkan dongkrak itu ke Mbak Darsi. Sementara Mbak Darsi sambil membenahi dasternya yang kusut, cepat-cepat menyambutku dengan sikap grogi. Dan Ardi sudah pulang sekolah, tumben baru jam 11 sudah pulang. Mbak Darsi bikinkan es teh ya, katanya, lalu beranjak ke dapur tanpa berani menatapku.
Sebenarnya kejadian itu sudah aku lupakan. Namun ketika kuliah aku jadi tahu kalau perceraian Mas Tarno dan Mbak Darsi karena hadirnya orang ketiga. Dan yang lebih menyakitkan untuk Mbak Darsi, Kang Diman tak pernah menempati janji menceraikan istrinya dan menikahi Mbak Darsi. Lelaki itu hanya memanfaatkannya untuk menebus kesepian semata. Sebab selama bekerja di kota, Kang Diman jauh dari istri. Dan dari situlah Mbak Darsi mulai akrab dan dekat denganku. Sebab dia memintaku untuk tidak cerita ke papa dan mamaku. Keakraban kami makin terasa ketika dua kakakku menikah dan tinggal aku sendiri anak papa dan mama yang masih di rumah, masih kuliah dan belum nikah. Malam itu, setelah sebulan lebih aku putus dengan Ratih, aku jadi lebih sering di rumah dan jarang keluar lagi sepulang kuliah. Masih jam 7 malam saat itu, biasanya aku habiskan waktu main game atau menonton film di layar ponsel untuk mengisi waktu. Namun entah kenapa, malam itu aku kepikiran dan ingin sekali nonton yang lain. Sebab terus terang, sejak seperti itu dengan Ratih, aku jadi makin penasaran. Pantas saja mama dan papa melarang dan mewanti-wanti agar aku jangan sampai melakukan sesuatu yang belum boleh saat pacaran dan sebelum nikah. Mungkin mereka tahu kalau hal itu bisa menjadi kebiasaan yang kurang baik dan bisa jadi perasaan penasaran dan ketagihan. Aku jadi paham kenapa papa dan mama sangat ketat terhadapku, sebab surga dunia yang satu itu memang bikin candu. Di satu sisi, aku jadi nggak respect sama Ratih karena ternyata dia sudah berkali-kali seperti itu dengan Bang Herman, mantannya. Akan tetapi, di sisi lain, pikiranku terus terbayang tentang apa yang sudah kami lalui bersama di kamar kos-kosannya. Jadi ya daripada galau sendirian, aku akhirnya nonton pertunjukan saja di layar ponselku sambil berimajinasi khayalan. Tadinya aku mau membayangkan Ratih, tapi karena sudah terlanjur kecewa, aku malah ngebayangin Mbak Darsi. Dan saat itulah aku jadi terkejut bukan main. Di tengah kesibukanku sendiri, pintu kamarku terbuka karena lupa aku kunci. Di ambang pintu, berdiri Mbak Darsi yang sedang aku khayalkan. Dia juga kaget melihat aku, baki di tangan hampir jatuh. Duh, maaf Den, Mbak nggak tahu kalau Den Ardi sedang sibuk seperti itu. Mbak cuma mau nganterin teh sama jajanan. Mbak Darsi bilang begitu, tapi bukannya menjauh dan kembali menutup pintu, dia malah masuk membawakan teh dan jajan. Lalu, di saat aku masih termangu antara kaget dan malu, Mbak Darsi malah tersenyum dan melangkah mendekatiku. Gak apa-apa, Den. Jangan kaku gitu, kayak maling habis ketangkap basah aja sih, ujarnya sambil melempar senyum. Ya akhirnya malam itu semuanya terjadi. Apalagi hanya ada kami berdua di rumah. Mamaku belum pulang dari luar kota. Kata Mbak Darsi, sekarang kita satu sama Den Ardi jaga rahasia Mbak, dan Mbak akan menjaga rahasia Den Ardi. Sejak saat itu, hilang sudah batasan antara aku, anak majikan dengan Mbak Darsi, pembantu rumah tangga yang setia. Walau saat itu, usia kami beda jauh. Aku 21 tahun, dan dia sudah 35 tahun. Tak menghalangi kedekatan di antara kami. Bahkan, aku merasa Mbak Darsi lebih segalanya jika dibanding Ratih dan mantan pacarku yang dulu-dulu. Kami jadi seringkali memanfaatkan waktu untuk kembali mengulangi hal yang seharusnya tak layak kami lakukan bersama, sampai seperti itu.
Namun, tentu saja semuanya kami sembunyikan dari papa dan mamaku. Kalau ada mereka, kami bersikap biasa. Tapi, saat papa kembali ke Jakarta dan mama kebetulan ada tugas dinas keluar kota, kami pasti kembali terjatuh dalam indahnya surga dunia yang semu. Ya, sejak itu juga aku jadi berubah. Mbak Darsih mengajarkan semuanya padaku dan meyakinkan kalau aku lelaki sempurna dan pasti banyak yang suka padaku. Anehnya, hubungan kami tanpa kata cinta dan rasa ingin memiliki selamanya, sebab Mbak Darsih sadar akan posisinya. Anggap saja semua yang kita lalui hanya sebagai pengalaman dan kenangan untuk Den Ardi, kata Mbak Darsih suatu malam. Dia juga bilang gak akan keberatan kalau aku punya pacar dan akhirnya menikah dengan wanita pilihanku dan bukan dia. Singkat cerita, sejak saat itu aku juga jadi makin terbuka dan mau menerima siapa saja yang ingin menjadi kekasihku. Bukan hanya mahasiswi kampus, tapi juga wanita karir yang usianya jauh di atasku. Aku bikin mereka senang dan bahagia. Hingga akhirnya, setahun kemudian, Mbak Darsih akhirnya memutuskan menerima lamaran Kang Diman, kekasih lamanya. Istri Kang Diman meninggal dunia dan dia resmi menjadi duda, sehingga tak ada halangan lagi menikahi Mbak Darsih. Begitulah awalnya, hingga aku berusia 32 tahun, tetap menikmati hidup sendiri dan tidak kepikiran mau menikah. Apalagi 3 tahun terakhir, aku yang sudah bekerja dipindah tugaskan ke kota lain dan aku tinggal bersama Tante Lina, adik sepupu jauh dari mamaku. Tadinya aku mau mengontrak rumah sendiri saja, akan tetapi mama memintaku tinggal bersama Tante Lina. Usia Tante Lina sekitar 40-an, beda 8 tahun denganku, dan dia juga sama seperti aku, belum pernah menikah sekalipun. Wajahnya tak kalah cantik sama mamaku, namun tubuh tante sedikit lebih gemoy dari mamaku yang langsing. Dan saat ini, aku jadi males mikirin mau menikah, sebab sudah ada Tante Lina yang mengurusi aku di rumahnya sendiri. Kebetulan Tante Lina punya usaha toko kelontong, jadi dia nggak pernah kemana-mana, kecuali saat belanja bahan. Namun terkadang aku jadi kepikiran juga, sebab 3 tahun tinggal bersama Tante Lina, ada kedekatan yang aneh di antara kami, walau hanya kami simpan di hati. Pernah suatu malam, aku hampir saja kembali mengulangi kesalahanku, seperti dengan Mbak Darsih dulu. Dan Tante Lina pun sepertinya membiarkan aku malam itu, karena Tante seolah tidur nyenyak, tapi aku tahu dia tidak tidur. Malam itu aku kerja lembur, dan pulang sudah larut sekitar jam 12 lebih, Tante menungguku untuk membukakan pintu. Tapi karena ngantuk, dia malah ketiduran di sofa ruang tengah. Saat aku pulang, jadi nggak enak mau membangunkannya. Ya malam itu, penampilan Tante sangat beda, kelihatan makin cantik dan menarik dengan gaun tidur pendek warna biru. Karena nggak enak mau aku bangunkan, akhirnya aku bopong saja dia ke kamarnya. Tapi pada akhirnya, aku juga tidur di kamarnya sampai keesokan paginya. Paginya kami sama-sama kesiangan bangun dan Tante Lina tiba-tiba merajuk padaku tentang apa yang terjadi semalam. Maaf Tante, saya nggak bermaksud seperti itu. Tapi Tante nyenyak sekali, jadi saya bobong saja, kataku padanya. Tante pun tersenyum dan membalas, "Ya udah, nggak apa-apa Ardi, tapi karena sudah seperti itu, sebaiknya kamu menikahi Tante," katanya.
Dan begitulah kisahku. Akhirnya, aku berjodoh dengan tanteku sendiri yang usianya lebih tua dariku. Walau aku dan tante termasuk telat menikah, namun kami bahagia. Dan saat ini, kami sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Kadang jalan hidup memang susah untuk ditebak, dan kadang jodoh pun tak bisa direncanakan, karena cinta bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.